Office Area Agustinus Purba dimanapun berada. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai seputaran permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama mari kita simak video yang satu ini. Halo, Sobat Law Office Area Agustinus Purba. Kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan ini, saya Tribudi Pardosi akan memberikan pandangan hukum terkait permasalahan yang marak terjadi di masyarakat. Permasalahan mengenai permainan Hex Domino. Sebagaimana yang kita ketahui, permainan Hex Domino ini terdaftar di Play Store, yang dalam artian permainan ini memiliki izin. Dan menurut pencarian kami, permainan ini memiliki izin pada tanggal 21 Juli 2022. Untuk dapat bermain dalam aplikasi ini, kita terlebih dahulu mendownload dan memiliki chip sebagai dasar untuk dapat bermain. Di dalam aplikasi ini ada beberapa jenis permainan. Yang pertama ada permainan slot, yang kedua ada permainan kartu, dan ada permainan lainnya. Untuk mendapatkan chip, aplikasi ini memberikan bonus harian kepada pemain. Namun pemain juga bisa membeli chip tersebut dengan cara membeli chip langsung atau dengan melalui pulsa, dan bisa juga membeli chip melalui mitra penjual chip secara langsung. Dalam artian mitra chip ini hanya menjual chip ungu. Nah, akhir-akhir ini media banyak memberitakan bahwa aparat penegak hukum banyak melakukan penindakan terhadap perjudian, baik itu perjudian konvensional maupun perjudian online. Nah, banyak masyarakat yang mempertanyakan dan membahas permainan Hex Domino ini. Mengapa aparat penegak hukum tidak melakukan penegakan terhadap aplikasi ini? Sementara banyak masyarakat yang berpendapat aplikasi ini merupakan perjudian. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengupas apakah permainan Hex Domino ini perjudian atau bukan. Berdasarkan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang. Pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain untuk itu. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Nah, berdasarkan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada poin penting yang dapat dikategorikan sebagai permainan ataupun perjudian. Yang pertama, adanya permainan. Yang kedua, adanya pertaruhan. Yang ketiga, adanya untung-untungan. Dan yang keempat, adanya para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, bagaimana ancaman terhadap permainan judi ini? Menurut pencarian kami, perjudian ini diatur di beberapa peraturan. Yang pertama, diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertera di pasal 303 ayat 1 yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin. Ke-1, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Yang kedua, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatannya ada suatu syarat atau tata cara yang dilakukan. Yang ketiga, turut main judi sebagai pencarian. Lebih lanjut, pasal 303 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, maka ia akan dipecat dari jabatan tersebut. Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda sebanyak 10 juta rupiah. Dihukum ke-1,
barang siapa mempergunakan kesempatan main judi sebagaimana diatur dalam pasal 303. Kedua, barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar dan berkuasa telah memberikan izin mengadakan judi itu. Pasal 303 bis ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat 2 tahun sejak putusan dari pengadilan karena si tersalah pernah dihukum, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda 15 juta rupiah. Nah, peraturan kedua mengenai permainan perjudian ini diatur pula di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2, maka dihukum paling lama 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, telah kita ketahui pengertian dan pengaturan perjudian. Berikutnya, apakah permainan hex domino ini termasuk judi atau bukan? Sebagaimana yang diatur pada pasal perjudian yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, menurut saya, permainan hex domino ini pada umumnya hanya untuk penghiburan diri saja dan untuk mengisi waktu luang. Namun, orang memanfaatkan aplikasi ini menjadi perjudian. Mengapa demikian? Karena pemain yang mendapat kemenangan chip atau mendapat kemenangan chip koin, maka pemain tersebut akan menjual kepada agen ataupun orang lain. Yang dalam transaksi tersebut, pemain yang mendapatkan kemenangan chip ini menjual kepada orang lain, dia akan mendapatkan keuntungan 60 sampai 65 ribu per 1 bilion chip. Nah, ketika pemain ini dalam keadaan kalah, dia akan membeli kembali chip kepada orang lain ataupun agen pengumpul ataupun pengepul chip seharga 68 ribu. Nah, berdasarkan hal tersebut, menurut saya atas tindakan ataupun perbuatan dari pemain itu, yang dimana tindakan tersebut merupakan suatu permainan yang belum ada kepastian, maka itu dapat disebut sebagai untung-untungan atau nasib-nasiban. Atas perbuatan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan pemanfaatan permainan hex domino yang tujuan kemenangannya untuk mendapatkan chip dan dijual kembali, maka telah terpenuhi unsur pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan hukum mengenai agen chip yang menjual chip kepada pemain? Nah, di sini atas tindakan pengumpul chip ini yang terlebih dahulu dia menggunakan ID dalam aplikasi hex domino untuk digunakan sebagai pengumpul ataupun menampung chip dari pemain lain yang akan dijual kembali kepada orang lain, yang dalam artian atas perbuatan dari agen pengumpul chip ini, karena pada sebelumnya chip yang didapat merupakan suatu tindak pidana perjudian, maka menurut saya tindakan dari agen pengumpul chip ini telah dikategorikan suatu perbuatan perjudian yang diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 dan atau pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, tadi kan kita membahas mengenai perjudian diatur di beberapa peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Mengapa pelaku perjudian tidak dikenakan undang-undang tersebut? Nah, di pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, yang dimana pasal ini berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Untuk dapat mempidanakan seseorang harus terpenuhi unsur yang ada dalam pasal dan perbuatan dari seseorang tersebut. Yang dimana unsur dari pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ini. Yang pertama, setiap orang. Yang dimaksud setiap orang ini adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, dengan sengaja dan tanpa hak. Yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak ini merupakan suatu niat batin atas tindakan tersebut. Yang ketiga, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagi pihak melalui sistem elektronik. Yang berikutnya, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirim informasi dan atau dokumen elektronik yang dituju kepada satu orang ataupun orang lainnya melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan atau mentransmisikan melalui sistem elektronik yang disebabkan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses orang lain. Nah, untuk dapat dihukum atas perbuatan perjudian, apakah perbuatan dari pelaku yang melakukan perjudian ini sudah memenuhi unsur dari pasal 27 ayat 2? Maka menurut saya lebih tepatnya perbuatan perjudian yang memanfaatkan aplikasi X Domino ini akan dikenakan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bagaimana pandangan saya mengenai permen X Domino ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya aplikasi ini hanya untuk menghibur diri dan mengisi waktu luang. Ketika sudah terjadi unsur perjudian tersebut, maka aparat penegak hukum akan melakukan penindakan dan penegakan terhadap si pelanggarnya. Apabila unsur-unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut batal demi hukum. Jadi, banyak masyarakat yang berpendapat aparat penegak hukum ini tebang pilih dalam melakukan penindakan. Namun menurut saya, di negara Indonesia ini seperti yang diatur oleh Adagium, equality before the law, semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Akan tetapi, suatu perbuatan telah memenuhi unsur pidananya, maka pihak aparat penegak hukum akan melakukan penindakan. Nah, perlu juga saya sampaikan, saya pernah mendengar pemain perjudian pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum, dia beralasan tidak mengetahui perbuatannya itu merupakan perjudian, terlepas itu tahu atau tidak. Namun, menurut Adagium yang diatur oleh hukum, yang berbunyi ignorantia juris excuset neminem, semua orang tidak dimaafkan atas ketidaktahuan akan hukum. Jadi semua orang dianggap mengetahui hukum. Jadi saran saya kepada sobat semua, apabila melakukan perbuatan, nah, sobat terlebih dahulu mencari tahu apakah perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau tidak. Demikian pandangan hukum dari saya atas permainan X Domino ini. Semoga bermanfaat bagi sobat sekalian. Apabila sobat ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa tunggu video-video kami selanjutnya. Dan dukung channel kami dengan tekan tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih.